Salam saudara-saudari, Bapak dan Ibu Jemaat Betani Solo Baru. Mengucap syukur karena kita ada sampai sekarang semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mulai renungan harian pada saat ini. Kita ambil pada nas Alkitab Efesus pasal 2 ayat 8-10. Saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita sebagai manusia yang hidup baru, pasti kehidupannya tidak akan sama seperti kehidupan lama yang belum mengenal Kristus. Tapi mengapa ada beberapa orang yang kehidupannya kembali seperti kehidupan lama? Karena kita pribadi, kita manusia yang hidup dalam daging seringkali mengikuti pikiran dan perasaan daging kita, sehingga kita seringkali condong melakukan dosa, yaitu hamartia, yang artinya menyimpang atau tidak sampai pada tujuan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi dikatakan pada Efesus 2 ayat 8, ini kabar sukacita yang kita dengar bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kita tahu kita diselamatkan itu karena kasih karunia, bukan usaha kita, bukan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi semuanya kasih karunia. Kalau dari 3 ayat ini saya bisa ilustrasikan seperti ketika saya itu narapidana yang sangat bejat, sangat jahat, saya membunuh. Paling mengerikan itu saya paling tidak senang kalau orang membunuh anak-anak. Semisal saya itu membunuh anak-anak ya, melakukan kejahatan yang sangat jahat, melakukan kejahatan, saya kriminal yaitu membunuh anak-anak, dan saya dimasukkan penjara seumur hidup, divonis seumur hidup di penjara. Tapi singkat cerita, contoh saja, saya mengenal Pak Presiden juga mengenal saya. Dan dari situ karena kebaikan kemurahan dia karena dia mengasihi saya, dia memberikan kuasanya untuk membebaskan saya dari penjara yang harusnya saya divonis seumur hidup, tapi saya dibebaskan dari vonisan tersebut, sehingga saya terbebas dari penjara. Dan itu sama seperti ayat ini, kayak gitu. Sama seperti ayat ini karena bukan usaha saya, bukan kemampuan saya untuk saya bisa keluar dari penjara. Karena saya udah divonis seumur hidup, saya nggak bisa dengan kekuatan saya untuk saya keluar dari penjara, tapi karena kebaikan dari Presiden, ya. Sama seperti ayat ini, bukan dari usaha kita, kekuatan kita untuk kita tidak bisa menghindar dari maut, ya, dari melakukan dosa. Kita hidup dalam daging, tapi dikatakan semuanya itu karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa beroleh keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, poin pertama bahwa itu semuanya pemberian Tuhan dan kita tidak bisa berusaha, ya. Mungkin orang di luar sana banyak berbuat baik supaya amal baiknya diterima sama Tuhan dan Tuhan menyelamatkan dia, bahkan masuk ke surga. Mungkin kepercayaan mereka seperti itu, tapi kepercayaan kita bahwa semuanya itu dengan usaha kita itu jelas tidak bisa menyelamatkan hidup kita, kecuali kita menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, mengapa kita berbuat baik dan mengucap kenapa kita berbuat baik kalau semuanya itu kasih karunia Tuhan? Ya udahlah, aku hidup biasa saja, ya. Ya udah, aku nggak usah berbuat baik, toh ketika aku menerima kasih karunia Tuhan, aku juga diselamatkan Tuhan, ya. Kenapa kita harus berbuat baik?
Kalau dari pribadi saya sendiri, kenapa kita harus berbuat baik? Itu ungkapan terima kasih kita sama Tuhan, karena Dia telah memberikan kasih karunia kepada diri kita, menyelamatkan hidup kita. Kalau di Alkitab itu katakan Dia mengambil kita dari maut kepada kehidupan, ya, dari kita itu yang harusnya itu mati tapi Dia hidupkan, ya. Jadi ungkapan terima kasih kita, makanya kita berbuat baik, ya. Beda sama yang tadi saya bilang, kepercayaan teman kita yang lain kayak gitu kan, berbuat baik supaya diselamatkan. Tidak, tapi kita diselamatkan dan kita berbuat baik karena kita mengucap syukur, ya. Terus yang ketiga, poin ketiga, dan mengapa kita harus bersaksi Injil keselamatan ini, ya. Mengapa kita harus bersaksi tentang Injil kasih karunia ini? Mengapa kayak gitu? Kalau dari saya pribadi, mengapa kita harus bersaksi? Karena seperti ini, saya ilustrasikan lagi. Ketika tadi saya di penjara kayak gitu kan, saya di penjara, saya diselamatkan sama presiden yang mengenal saya, karena saya dapat kasih karunia, saya dapat kemurahan dari presiden ini, saya mendapat kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, saya diselamatkan. Dan mengapa kita harus bersaksi Injil keselamatan ini, Injil kasih karunia ini? Supaya apa? Supaya teman kita yang ada di penjara itu mengenal presiden ini, ya. Mengenal presiden ini, dan presiden ini juga bisa mengenal dia, ya. Kita mau memperkenalkan teman kita yang ada di penjara ini, ya, yang ada di penjara ini, untuk supaya dia bisa dibebaskan dari penjara. Kalau secara rohaninya, supaya mereka bisa hidup baru juga, ya, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Makanya kita bersaksi Injil kasih karunia ini untuk membawa mereka berjumpa dengan Yesus, untuk mengenal Yesus, sehingga mereka diselamatkan juga, ya. Dan bayangkan saja ketika temanmu yang paling kau kasihi, ya, atau keluargamu mungkin dari belum percaya dengan Kristus, tapi kalian mengasihi sekali saudaramu, keluargamu, ya, yang paling kalian cintai, ya. Ketika kalian diselamatkan, ketika kalian vonismu di penjara, vonis saya itu di penjara itu diambil, betapa saya sukacitanya. Tapi terlebih sukacita juga ketika orang yang kita sayangi yang di penjara itu juga dibebaskan, ya. Begitu juga ketika kita bersukacita ketika saudara kita yang kita cintai, yang kita kasih itu menerima keselamatan juga dari Tuhan. Dan itu mengapa kita harus bersaksi Injil kasih karunia ini? Karena apa? Karena kita rindu saudara kita yang kita kasihi itu menerima Yesus, ya, mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, dan diselamatkan sama seperti Yesus menyelamatkan pribadi kita. Dan ya, seringkali kita, ya, sebagai manusia kan, aku mengasihi A, tapi kadang aku belum bisa mengasihi si B. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Karena apa? Karena Tuhan mengajari kita ketika kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, ya. Tidak apa-apa, dimulai kita belajar bahwa kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Ketika kita mengucap syukur kita diselamatkan, kita juga berdoa ucapan syukur bahwa pasti suatu saat nanti mereka juga akan berjumpa dengan Tuhan pribadi, dan mereka juga akan diselamatkan seperti kita. Jadi itu saja untuk renungan pada hari ini, yang saya ingin bagikan, bahwa hidup kita, yang poin tadi pertama, bahwa hidup kita tidak bisa sama sekali tidak bisa lepas dari maut dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, kecuali kita mengenal pribadi Tuhan dan Tuhan yang menyelamatkan kita. Seperti presiden tadi yang mencabut vonis dari narapidana tersebut,
untuk dibebaskan. Yang kedua, kita berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan, tapi kita berbuat baik itu ucapan syukur kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, mengapa kita bersaksi Injil kasih karunia ini? Untuk orang yang kita kasihi dapat mengenal pribadi Tuhan, mengenal presiden itu, agar dapat mendapatkan kasih karunia yang sama seperti Tuhan berikan pada diri kita. Sama seperti presiden itu menyelamatkan saya dari vonisan di penjara seumur hidup. Seperti itu juga Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Tetap bersemangat, tetap jalani hari ini, kita sama-sama mengerti setiap hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.